Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan cerita yang tak bisa terlupakan dari Tanah Suci nomor 91, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Tidak ada baiknya sedikit pun seseorang yang tidak dapat menempatkan dirinya sesuai dengan pergolakan massa ketika pergolakan itu senantiasa berubah-ubah. Maksudnya apa? Kita semua dianjurkan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan massa di mana kita hidup di dalamnya. Asalkan dalam mengikuti perubahan dan pergolakan massa itu, kita tidak sampai melanggar apa-apa yang ditetapkan di dalam agama dan juga tidak melanggar keharaman yang ditetapkan oleh negara. Baik, inilah kisah nomor 91. Di Mina, ribuan manusia saling berdesakan dan saling menyikut. Ada yang hendak melempar jumroh, ada juga yang sudah selesai. Hal itu membuat arus manusia bertumpang tindih. Ketika itu ada seorang wanita Malaysia yang terus-menerus melihat wajah dan kopiah yang dikenakan Pak Kiai Ismail, sebut saja begitu. Tiba-tiba ia berkata dengan bahasa Indonesia, meminta persediaan air Pak Ismail yang tinggal sedikit lagi. Bibir wanita itu kering, wajahnya pucat, menyiratkan rasa haus yang luar biasa. Pak Ismail tidak bisa menahan rasa ibanya. Biarlah saya tak mempunyai cadangan air asalkan wanita itu terlepas dari rasa dahaga. Demikian tutur Pak Ismail. Serta merta persediaan airnya yang tinggal sedikit itu ia berikan kepada wanita itu. Setelah itu Pak Ismail terus bergerak maju untuk melempar jumroh, tetapi akhirnya ia sendiri yang kehausan. Sedangkan ia harus jalan kaki menyusuri di antara lautan manusia sejauh kira-kira 2-3 km lagi ke pemondokan atau Wisma Indonesia di Makkah. Tanpa disangka-sangka, di tengah perjalanan ada seorang yang memberinya air sejuk dan cukup banyak. Alhamdulillah, kerongkongannya yang kering seketika menjadi basah setelah ia meminum air itu. Ia merasakan itu sebagai ganjaran dari keikhlasannya tadi. Allah selalu membalas perbuatan hambanya dan bisa seketika itu juga Allah memberi balasan. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minad dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi Tanah Suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa Tanah Suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa Tanah Suci ini banyak keajaiban di sana,
banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban ya, dan hal-hal yang menarik yang terjadi di Tanah Suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke Tanah Suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di Tanah Suci kembali. Ya, yang saya hormati para pirsawan semuanya. Jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini
yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya adalah ketika Anda sudah mendapatkan channel YouTube yang ada di laptop ataupun HP Anda, maka Anda klik gambar yang ada seperti ini ya, ada kaca pembesar seperti ini. Anda klik, nanti kemudian di sana di kolom teratas ada tulisan telusuri YouTube. Ketik saja SAW20 SAW20 ya. Ketika Anda sudah mengetik SAW20, maka insya Allah nanti akan masuk di channel saya. Atau ketika Anda nanti sudah mendapatkan channel saya, maka lihat ya, dilihat di channel saya itu gambarnya adalah saya pakai topi ya, pakai topi begitu ya. Nah ini di sebelah kiri Allahumma sholli ala ya, Sayyidina di Muhammad. sebelah kiri